Jadi kita di sini udah sama CEO dari Start Community. Yeay. Jadi karena kemarin kita udah terjun langsung nih ke komunitas Start Community itu, jadi sekarang kita mau nanya beberapa pertanyaan kepada CEO Start Community. Tapi sebelumnya kita mau nanya dulu, perkenalkan diri dulu dari kakaknya. Oke, perkenalkan, nama saya Bagio Alif, CEO dari Start Community, komunitas yang bergerak di bidang sanitasi untuk anak-anak. Jadi Bang, kita mau nanya-nanya beberapa pertanyaan nih. Mungkin dari pertanyaan pertama itu ada, jadi kita pengen tahu nih kenapa sih Start Community itu terbentuk, kayak apa sih latar belakangnya sampai terbentuknya Start Community ini gitu. Boleh tahu nggak ya Bang? Oke, jadi Start Community itu terbentuk dari tahun 2019. Itu terinspirasi dari teman-teman dari HMJ jurusan sosiologi yang mempunyai program yang tidak mendapatkan dukungan dari pihak kampus. Jadi kami berinisiatif untuk membuat komunitas untuk menjadi wadah bagi teman-teman mahasiswa yang pengen berkontribusi untuk masyarakat seperti itu. Dan kebetulan waktu itu ada NGO namanya SNV, yaitu NGO Belanda yang ada di Provinsi Lampung yang membantu kita untuk mendirikan komunitas tersebut. Jadi dari segi funding kita awalnya itu dari SNV gitu, dan program-program awalnya kita disupport dari SNV itu juga gitu. Kira apa sih Bang tujuan terbentuknya Start Community itu tuh? Oke, sebenarnya tujuan Start Community untuk menyadarkan terkait dengan sanitasi, karena isu sanitasi di Lampung masih sedikit jarang dibahas, karena kebanyakan mereka membahas terkait dengan lingkungan, sampah dan lain sebagainya, tapi sanitasi jarang disentuh. Sehingga kami membentuk komunitas ini yang fokusnya untuk anak-anak. Nah, di Lampung itu ada dua komunitas yang bergerak di bidang sanitasi, yaitu ISC sama STAR ya. ISC ini fokusnya ke bidang kepemudaan gitu. Kalau STAR ke anak-anaknya gitu. Jadi kita dibagi menjadi dua agar kita agar kita fokus dalam pelaksanaan programnya gitu. Oke. Untuk anggota Start Community sekarang berapa Bang? Kalau sekarang yang aktif ada 12 gitu, karena kita berpegang pada prinsip kalau kita nggak perlu kuantitas tapi butuh kualitas gitu ya, kan. Betul. Untuk 12 sendiri itu ada klasifikasi nggak sih Bang, minimal umur atau maksimal umurnya atau bebas? Kalau sekarang yang penting mereka masih tergolong pemuda ya, di bawah 30 tahun gitu. Atau enggak mahasiswa sih, banyak yang kebanyakan mahasiswa. Dan kalau dari awalnya berdiri kita hanya sosiologi aja, dari Unil aja. Tapi sekarang sudah banyak dari berbagai universitas gitu, dari Marahayati, lalu dari UBL, Dharma Jaya, Unila, terus Poltekkes dan lain sebagainya. Jadi beragam lah, jadi banyak pikiran-pikiran yang bisa kita tukar terkait dengan Gimana sih Bang caranya dari komunitas itu sendiri melibatkan kayak masyarakat sekitar itu untuk berpartisipasi dalam Start Community itu sendiri atau di program-programnya? Oke, kalau pelaksanaan programnya kita biasanya melakukan asesmen dulu. Pertama kita melakukan asesmen di masyarakat, apakah mereka tuh butuh program ini atau tidak, dan kalau tidak apa yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi kita melakukan asesmen, di mana asesmen ini menjadi tolak ukur dari pelaksanaan program gitu. Jadi ada sih masyarakat yang nggak setuju dengan program-program ini, memang ada gitu. Ada yang sampai kita dulu hampir bawain golok itu ada gitu. Jadi program-program kita tuh nggak seberjalan mulus, enggak, ada tantangan dari masyarakat, apalagi di tahun-tahun yang riskan, waktu itu COVID, lalu ada tahun pemilu dan lain sebagainya, itu susah banget untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi kita melakukannya dengan pendekatan top bottom, jadi dari atas ke bawah. Jadi kita deketin dulu stakeholdernya, baru kita turun ke masyarakat gitu. Jadi kalau di Lampung ya masih pakai top bottom sih. Mungkin udah sih Bang, itu aja pertanyaan kecil dari kita kepada CEO Start Community. Oke.